Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, hari ini kita akan kembali mengenang, mengikuti sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus dengan mengikuti jalan salib yang ketiga. Mari kita awali jalan salib ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, Allah mengundang kita semua hadir di sini untuk merenungkan karya penyelamatannya melalui putranya terkasih Tuhan kita Yesus Kristus. Lewat sengsara dan wafatnya, Yesus ingin menunjukkan kerahiman Allah pada manusia agar kita semakin menyadari betapa besar kasih Allah kepada kita. Maka sungguh patut kita bersyukur akan kasih dan kerahiman Allah yang tanpa batas dalam hidup kita. Dengan merenungkan kembali peristiwa jalan salib ini, kita semua diharapkan semakin mampu menjadi sarana persatuan dan kesatuan dalam hidup kita sehari-hari. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Putramu telah menunjukkan cinta kasih-Nya yang paling agung dengan menyerahkan nyawanya bagi penebusan umat manusia. Bantulah kami dalam perenungan jalan salib ini agar semakin menyadari akan kerahiman-Mu, sehingga iman kami semakin diteguhkan. Kami semakin mampu meneladani Tuhan Yesus dalam membina persatuan dan kesatuan dengan semua orang. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Mari kita Perhentian pertama,
Yesus dijatuhi hukuman mati. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah ditangkap, Yesus dihadapkan ke sidang mahkamah agama. Keesokan harinya, Yesus dibawa ke pengadilan Pilatus. Pilatus tidak menemukan kesalahan apapun. Mulanya, Pilatus hendak melepaskan Yesus. Namun oleh desakan para tua-tua, ahli-ahli Taurat, dan seluruh rakyat, Pilatus akhirnya menjatuhi Yesus hukuman mati. Anak-anak terkasih dituduh berbuat salah dan dihukum adalah pengalaman yang tidak menyenangkan. Apalagi dituduh melakukan kesalahan yang tidak pernah dilakukan. Menuduh seseorang melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan disebut fitnah. Fitnah dapat merusak persahabatan kita dengan orang lain. Pernahkah kita berbuat tidak adil sehingga teman atau orang lain dihukum? Pernahkah kita menuduh teman melakukan kejahatan karena ia berbeda dan kita tidak menyukainya? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, buatlah kami berani berkata jujur, supaya kami dapat berbuat adil meskipun itu sulit, dan buatlah kami berani membela orang lain ketika ia difitnah dan diperlakukan tidak adil demi menjaga persatuan dan persahabatan. Sebab Engkaulah Tuhan, sahabat dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Anak domba tak bersalah, ajar kami pun berpasrah, taat pada Bapa-Mu. Perhentian kedua, Yesus memanggul salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah diolok-olok, diludahi, dimahkotai duri, dan disesah, Yesus dibawa keluar dari balai pengadilan untuk disalibkan. Para prajurit meletakkan salib yang berat di atas pundak Yesus. Walaupun Yesus tidak melakukan kesalahan apapun, ia dipaksa untuk membawa salib yang berat melewati kerumunan orang yang mencemooh dirinya. Yesus menempuh perjalanan jauh menuju ke tempat yang bernama Golgota. Walaupun berat, lelah, dan menyakitkan, Tuhan Yesus mau memanggul kayu salib karena belas kasih-Nya terhadap manusia dan ketaatannya kepada Allah Bapa. Anak-anak yang terkasih, terkadang sangat sulit untuk taat dan setia melakukan tugas, apalagi tugas yang tidak menyenangkan. Kalau bisa, kita akan menghindarinya. Yesus telah memberikan contoh. Ia bersedia memanggul sendiri salibnya. Maukah kita meneladani Tuhan Yesus dengan setia dan taat melaksanakan tugas panggilan kita di keluarga, sekolah, dan masyarakat, meskipun membutuhkan pengorbanan yang tidak sedikit? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memberi kami contoh tentang ketaatan dan pengorbanan. Tolong bantu kami untuk selalu tekun, setia, taat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami di dalam keluarga, sekolah, dan lingkungan kami dengan hati gembira. Sebab Engkaulah Tuhan, sahabat dan pengantara ini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Kayu salib Ia panggul, mari kita pun memikul
Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Yesus semakin jauh meninggalkan kota. Sambil memanggul salib yang berat, Yesus berjalan menyusuri jalan-jalan sempit di kota Yerusalem. Jalan yang dilaluinya tidak rata. Para prajurit memaksa Yesus berjalan lebih cepat, sehingga membuat banyak darah keluar dari luka-lukanya. Yesus merasa sangat lelah, penat, dan lemah. Beban salib terasa semakin berat, apalagi masih diperberat dengan penderitaan batin karena ditinggalkan oleh para muridnya. Rasa sakit dan lelah itu membuat Tuhan Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Badannya tertindih kayu salib. Tetapi Yesus tidak menyerah. Yesus berusaha untuk bangkit dan kembali berjalan sambil memanggul salibnya. Anak-anak yang terkasih, pernahkah kalian mengalami sakit yang berat, disakiti atau dikecewakan? Apakah kita sabar menanggungnya atau menolaknya? Badan kita menjadi terluka dan kadang juga hati kita. Beranikah kita untuk bangkit dari keterpurukan itu? Yesus telah memberikan teladan kepada kita. Bukan hanya salib yang dipanggulnya, tetapi juga dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau telah memberi kami teladan keberanian untuk bangkit apabila terjatuh. Kami ingin mencoba mengikuti Engkau, tetapi seringkali gagal dan jatuh. Tolong kami untuk berani bangun lagi apabila terjatuh dan dapat bersikap sabar dan tegar. Sebab Engkaulah Tuhan, sahabat dan pengantar kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami, orang berdosa. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian keempat, Yesus berjumpa dengan ibunya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan yang ditempuh Yesus sangatlah jauh dan tidak mudah. Tak hanya merasakan sakit dan lelah, Tuhan Yesus juga merasakan kesepian dan kesendirian, karena semua muridnya lari meninggalkannya. Di tengah kesendiriannya, tiba-tiba muncullah Ibu Maria yang memberikan cinta dan semangat kepada Yesus. Maria berjalan mengikuti Yesus menuju kematian yang tidak pantas diterima oleh Yesus. Anak-anakku terkasih, kehadiran seorang ibu pada saat kita merasa sedih dan terluka sangatlah menyenangkan. Ibu dapat membuat kita merasa nyaman, tenang, dan gembira lewat sentuhan dan kata-katanya. Kita harus bersyukur apabila kita masih memiliki ibu yang senantiasa menyambut kita saat pulang sekolah, menemani kita di rumah, dan siap untuk selalu menghibur kita. Kasih sayang seorang ibu adalah abadi, seperti kasih sayang Allah Bapa yang Maha Rahim. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur atas teladan yang diberikan oleh Ibu Maria. Terima kasih pula kami masih diberi ibu yang baik, yang selalu mencintai kami. Semoga kami selalu mencintai, menaati, dan mau membantu ibu di rumah. Hiburlah teman-teman kami yang tidak merasakan kasih sayang dari ibu mereka. Semoga mereka dapat merasakan kasih sayang lewat orang-orang di sekitar mereka. Sebab Engkaulah Tuhan bersahabat dan mengantar kami, kini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Oh Maria, Bunda Kudus yang setia
kelima, Yesus ditolong Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Yesus semakin letih dan lelah, padahal tempat yang dituju masih jauh. Kayu salib yang Ia panggul sangatlah berat. Para prajurit melihat dan menyadari keadaan Yesus itu. Mereka takut bahwa Yesus tidak akan bisa sampai ke tempat tujuan. Mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene untuk membantu memanggul salib Yesus yang berat. Anak-anakku yang terkasih, pernahkah kalian ditolong atau menolong seseorang? Bagaimanakah perasaan kalian saat ditolong atau menolong orang lain? Setiap orang senantiasa membutuhkan pertolongan orang lain. Sikap saling menolong adalah cerminan budaya Indonesia. Ada banyak orang yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan disabilitas di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas keteladanan yang diberikan Simon dari Kirene. Berilah kami hati yang peka terhadap penderitaan sesama. Mampukanlah kami untuk selalu menolong teman-teman kami tanpa pilih-pilih, terutama mereka yang lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan disabilitas. Terima kasih untuk orang-orang yang telah membantu kami dengan tenaga dan kekuatannya saat kami membutuhkannya. Sebab Engkaulah Tuhan, sahabat dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian 6. Veronica mengusap wajah Yesus. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Wajah Yesus kotor oleh darah, keringat dan debu. Yesus hampir tidak bisa melihat jalan di depannya. Veronica melihat penderitaan Yesus. Tanpa takut dan malu, ia mendekati dan mengusap wajah Yesus yang berlumuran darah itu. Sebagai tanda terima kasihnya, Veronica mendapat gambar wajah Yesus. Anak-anak terkasih, perbuatan Veronica sangatlah sederhana, hanya mengusap wajah Yesus. Tetapi perbuatan itu dilandasi rasa hormat dan belas kasih yang besar. Kita pun dapat membantu orang-orang di sekitar kita, meskipun itu hanya sesuatu yang sederhana dan kecil. Membangun persaudaraan dan kerjasama dengan mereka yang berbeda, asalkan dilakukan dengan belas kasih dan ketulusan. Tuhan Allah pasti berkenan. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk semua orang yang dengan berbagai cara telah memberikan dukungan dan bantuan kepada kami tanpa melihat adanya perbedaan. Tolonglah kami untuk selalu bersedia menghormati dan membantu orang lain dengan penuh belas kasih, tanpa pilih-pilih, terlebih kepada mereka yang berbeda, kecil, lemah, miskin, dan tersingkir. Sebab Engkaulah Tuhan, Allah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan.
Kemuliaan ke-7. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah Dikau Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Tubuh Yesus semakin lemah. Salib yang menindih di pundaknya terasa semakin berat. Perjalanan masih jauh, apalagi para prajurit mendorong Yesus agar berjalan lebih cepat. Tetapi siapakah yang bisa berjalan dengan tenang menuju tempat penyiksaan dan penghukuman bagi dirinya? Akhirnya Yesus kembali terjatuh untuk kedua kalinya. Tetapi Yesus dengan tabah dan teguh hati memilih untuk bangun lagi dan meneruskan perjalanan. Anak-anakku yang terkasih, terkadang kita pernah mengalami keadaan yang tidak mengenakan. Misalnya, harus bekerja sama dengan teman yang tidak kita sukai. Saat mengalami keadaan seperti itu, kecenderungan kita adalah selalu menolak atau protes. Marilah kita belajar meneladani Yesus yang tabah dan tegar hati ketika jatuh lagi, melawan ego dan berani untuk bangkit dan percaya diri. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur atas teladan-Mu untuk tidak menyerah meski harus jatuh lagi. Mampukanlah kami untuk tidak mudah berputus asa dan percaya kepada penolong-Mu, menghormati dan bekerja dengan teman yang berbeda latar belakang. Sebab-Lah Tuhan, sahabat dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan terjampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian ke-8. Yesus menghibur para wanita yang menangis. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Sepanjang jalan yang dilewati oleh Yesus menuju Golgota, terdapat banyak orang yang berdiri menonton. Di antara mereka ada perempuan-perempuan Yerusalem yang berdiri menyaksikan sambil menangis penuh iba. Ketika Tuhan Yesus melihat perempuan-perempuan yang menangis dan meratapi Dia, Ia mendekati mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Yesus dalam keadaan menderita masih bisa menghibur orang-orang di sekelilingnya. Anak-anak terkasih, seringkali kita melihat teman atau saudara yang kita kenal menderita, seperti sakit, putus asa, miskin, dan kelaparan. Namun kita sering tidak mau memberikan waktu dan hati karena iman kepercayaan kita berbeda dengan mereka. Kita sibuk memikirkan kelompok kita sendiri. Kelompok kita sendiri saja susah, untuk apa membantu mereka yang berbeda agama? Yesus memberi teladan supaya kita memiliki hati yang penuh belah kasih, meskipun kita sendiri sedang menderita. Tetapi kita harus tetap peduli dan membantu orang lain tanpa pilih-pilih. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur telah belajar tentang sikap belas kasih dari-Mu. Bantulah kami untuk dapat menunjukkan rasa belas kasih kepada semua orang di sekitar kami, terutama mereka yang berbeda, lemah, kecil, miskin, tersingkir, dan penyandang disabilitas. Sebab Engkaulah Tuhan, sahabat dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat
Perhentian ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Jalan menuju puncak Golgota yang menanjak membuat kondisi tubuh Yesus makin melemah. Akhirnya, Yesus terjatuh lagi untuk ketiga kalinya. Tubuhnya terbanting di tanah yang berbatu-batu. Darah kembali mengucur dari luka-lukanya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus berusaha bangkit dan melanjutkan lagi perjalanannya. Belas kasihnya kepada manusia dan ketaatannya kepada Bapa memberikan kekuatan begitu besar kepada Yesus. Anak-anak yang terkasih, dalam hidup sehari-hari ada banyak kesulitan yang harus kita hadapi ketika ingin menjalin persahabatan dengan orang yang berbeda. Berkali-kali kita harus jatuh dan jatuh lagi. Namun, sebagai murid Kristus, kita tidak boleh menyerah dan putus asa. Kita harus tekun dan bekerja keras agar dapat membangun persatuan dan kesatuan dengan semua orang. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur atas kemampuan dan kesempatan yang kami miliki. Tolong kami untuk tidak mudah putus asa ketika menghadapi kesulitan. Ajarilah kami untuk tidak bersifat egois, tetapi senantiasa membuka mata, telinga, hati, dan tangan kami untuk membantu sesama kami yang mengalami kesulitan. Sebab Engkaulah Tuhan, sahabat dan pengantara kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian ke-10. Pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Akhirnya Yesus sampai di puncak Golgota. Para prajurit mempermalukan Yesus dengan menanggalkan pakaiannya. Mereka membaginya menjadi 4 bagian. Untuk tiap-tiap prajurit 1 bagian. Demikian juga dengan jubahnya mereka ambil. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Janganlah kita membaginya menjadi beberapa potong, tetapi baiklah kita membuang undi untuk menentukan siapa yang mendapatkannya." Yesus telah menjadi manusia yang paling hina. Martabat Yesus sangat direndahkan. Anak-anak terkasih, tidak ada seorang pun yang ingin dipermalukan di depan umum, menghina, memfitnah, mencaci maki, memukul dan sebagainya adalah perbuatan yang dapat merusak persahabatan dan persatuan karena mempermalukan dan merendahkan martabat orang lain. Setiap manusia mempunyai martabat yang sama, sehingga tidak seorang pun yang boleh direndahkan. Bagaimanakah sikapku selama ini terhadap teman-teman yang berbeda denganku? Apakah kita berbuat adil dan dengan menghormati dan menghargai mereka? Marilah berdoa. Tuhan Yesus, bantulah kami agar dapat mempermalukan orang lain dengan rasa hormat dan penuh kasih. Berilah kami kemampuan untuk bersikap adil dan beradab terhadap saudara-saudari kami yang berbeda-beda. Sebab Engkaulah Tuhan, sahabat dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami.
Perhentian yang ke-11. Yesus dipaku di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Mereka memaku kedua tangan dan kakinya di atas kayu salib. Di atas kayu salib dipasang tulisan, "Inilah Yesus, Raja orang Yahudi." Sementara itu, di bawah salib, banyak orang yang menghujat dan mengolok-olok Yesus. Di antara orang-orang yang mengolok-olok, ada juga orang yang tadinya memujanya. Mendengar ejekan dan olokan orang-orang banyak itu, Yesus tidak membalasnya. Bahkan, Ia mengampuni mereka. Anak-anak terkasih, terkadang perkataan kita dapat melukai hati orang lain. Oleh karena itu, ada baiknya kita berhati-hati dalam berkata-kata. Perkataan yang baik dapat membuat hati orang lain menjadi tenang, senang, dan bersahabat dengan kita. Perkataan yang tidak baik mengakibatkan banyak orang yang terluka perasaannya, sehingga rusaklah persahabatan dan persatuan. Apakah selama ini kita selalu berkata-kata dengan kata-kata yang baik kepada sesama? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur Engkau berkenan menanggung sengsara di salib untuk membebaskan kami dari dosa. Bantu kami untuk memperlakukan orang lain dengan baik dan selalu berkata-kata yang baik kepada semua orang. Berilah kami hati yang penuh belas kasih untuk mau mengampuni kesalahan orang lain, sebab Engkaulah Tuhan, sahabat dan pengatara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat tak terbilang yang menghujat, berapakah yang taat. Perhentian ke-12. Yesus wafat di salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Kau telah menebus dunia. Ketika itu hari sudah siang, kira-kira pukul 12. Kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai pukul 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah dua. Yesus mengalami penderitaan yang besar. Digantung di kayu salib selama 3 jam. Ketika waktu menunjukkan kira-kira pukul 3 siang, Yesus berseru dengan suara nyaring, "Eloi, Eloi, lama sabachthani." Artinya, "Allahku, ya Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku?" Tak berapa lama kemudian, Yesus berseru nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, Yesus wafat. Anak-anak yang terkasih, perasaan kesepian itu tidak menyenangkan. Mungkin kita pernah menemukan ada teman yang selalu bermain sendirian. Tidak ada orang yang mau bermain dengannya karena ia adalah anak yang berbeda dengan teman-teman lainnya. Teman-teman, apakah kita berani untuk berteman dengan orang-orang yang selama ini mungkin dikucilkan? Apakah kita berani berteman dengan orang yang membenci atau yang kita benci? Ataukah kita berani berteman dengan teman-teman yang berbeda dengan kita? Marilah berdoa. Tuhan Yesus,
sahabat kami yang pernah merasakan kesedihan, kesepian, dan ketakutan. Kami bersyukur memiliki sahabat seperti Engkau. Yesus, bantu kami untuk berani menjadi teman bagi semua orang tanpa memandang perbedaan di antara kami. Sebab Engkaulah Tuhan, sahabat dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan, wafatmu menghidupkan. Perhentian yang ke-13, Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Maria berdiri di dekat salib Yesus bersama Maria istri Kleopas dan Maria Magdalena. Salah seorang prajurit menikam lambung Yesus dan segera keluarlah darah dan air. Hari mulai malam dan Sabat sudah dekat. Yesus dari Arimatea menghadap Pilatus dan meminta izin untuk menurunkan Yesus dari salib agar dapat dimakamkan dengan layak. Setelah bergantung selama 3 jam lamanya, akhirnya tubuh Tuhan Yesus diturunkan dari salib. Tubuh Tuhan Yesus dibaringkan di atas pangkuan ibunya. Anak-anak yang terkasih, Maria menerima jenazah Yesus di pangkuannya. Maria melaksanakan apa yang pernah dikatakannya. Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Bunda Maria menjadi teladan kita dalam mengikuti Kristus. Ketika Yesus menderita, ia tetap setia berada di sampingnya. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami, Engkau telah menunjukkan kasih sayang kepada semua orang lewat pengorbanan-Mu yang menentukan. Resapkanlah dalam diri kami karya belas kasih-Mu ini, sehingga kami selalu ingat akan misteri agung ini. Sebab Engkau Tuhan, sahabat dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhanlah menang. Perhentian ke-14, Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu. Sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Para murid mengambil jenazah Yesus, mengafaninya dengan kain lenan dan memburatinya dengan rempah-rempah sesuai dengan adat orang Yahudi bila menguburkan mayat. Dekat tempat Yesus disalibkan ada suatu kubur baru berupa gua yang di dalamnya belum pernah dimakamkan seseorang. Maka mereka membaringkan tubuh Yesus di situ. Karena keberanian dan cinta Yusuf Arimatea, maka tubuh Yesus dapat dikuburkan secara layak. Anak-anakku yang terkasih, sering kita merasa takut melakukan suatu perbuatan baik. Takut nanti diejek sok suci, takut dijauhi oleh teman-teman. Apakah selama ini aku sudah berani untuk melayani orang lain dengan hati tulus dan penuh dengan cinta? Ataukah aku masih takut untuk berbuat baik kepada orang lain, terutama kepada teman-teman yang berbeda dengan kita? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, sahabat kami bersyukur atas teladan yang diberikan oleh Yusuf dari Arimatea
Tolong kami untuk berani berbuat baik kepada semua orang tanpa ragu dan pilih kasih. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, ini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk dalam kemuliaan sampai bangkit mulia. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih, meskipun dalam rupa Allah, Yesus tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia merendahkan diri dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di salib. Kita bersyukur telah bersama-sama mengenangkan kembali peristiwa sengsara dan penderitaan Tuhan Yesus dengan ibadat jalan salib. Kiranya selama masa pertobatan ini, kita makin mampu meneladani sikap dan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus dengan semakin bersikap hormat dan menyayangi semua orang tanpa pilih-pilih dalam hidup sehari-hari. Marilah kita berdoa bersama-sama. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena kami boleh mengenangkan sengsara dan wafat Kristus demi keselamatan kami. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk rahmat kerahiman-Mu. Ampunilah kami karena kami sering berbuat dosa dengan merendahkan orang lain. Mampukanlah kami untuk menunjukkan kerahiman-Mu lewat sikap menghormati, menyayangi, menjaga persatuan dan kesatuan di antara kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bapak, Ibu, serta anak-anak yang terkasih, dengan ini ibadat jalan salib sudah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah kita pergi dan diutus mewartakan cinta kasih Allah dengan hidup saling menghormati. Amin. Syukur kepadamu Tuhan, sumber segala rahmat. Meski kami tanpa jasa, Kau pilih dan Kau angkat. Dosa kami Kau ampuni. Kau beri hidup ilahi. Kami jadi putra-Mu. Kau tumbuhkan dalam hati pengharapan dan iman. Kau tebarkan cinta suci dan semangat berkorban. Kami Kau lahirkan ulang untuk hidup bahagia dalam kerajaan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.